점장님하고 저는 여기까지인 것 같아요. 쟤 잠만 들어보자. 오늘 시간 되겠나? 유비라. 왜 또 너? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode terakhir Backstreet Rookie, ditampilkan Choi Tae-hyun yang berusaha menghentikan Jung Set-byul yang akan pergi. Jung Set-byul pergi dengan pemilik tos serba yaitu Choi Tae-hyun. Sedangkan Choi Tae-hyun yang lain berusaha menghentikannya dan mengatakan bahwa yang bersama Jung Set-byul adalah Choi Tae-hyun yang palsu. Choi Tae-hyun terus berteriak karena kakinya tidak bisa digerakkan, yang kemudian ia terbangun dari mimpinya. Pagi harinya, Choi Tae-hyun mencari Jung Set-byul ke kamarnya dan ia membaca surat yang ditinggalkan oleh Jung Set-byul. 어색해지기 싫어서 그냥 조용히 가니까 어머님 아버님께는 잘 얘기해 주시고. Jung Set-byul bekerja di kebun bunga di sebuah desa kecil. Ia juga senang bekerja di sana karena ada tos serba. 눈도 시원하고 속도 뻥 뚫리는 것 같고요. 여기는 편의점이 없어서 좋네요. Choi Tae-hyun pergi ke kantor polisi dan menanyai detektif tentang Jung Set-byul. Ia berusaha membujuk detektif tapi usahanya tidak membuahkan hasil. 형사님! 이거 아주 중요한 문제예요. 피해자 번호 뒷자리라도 알려주시면 안 될까요? Han Dal-sik mendapat kabar tentang Jung Set-byul yang telah pergi dari rumah dan memberitahu Gembi. Ia juga memberitahu Gembi bahwa ayahnya mengatur kencan buta untuknya. Ayahnya tidak percaya kalau ia sudah memiliki pacar dan Gembi mengajak Han Dal-sik untuk mengunjungi ayahnya besok. 또 사랑이 있다면 유통기한을 만년으로 하고 싶다. 오빠. Choi Tae-hyun terus memikirkan Jung Set-byul dan mengingat kenangan bersamanya di tos serba. Sementara Jung Set-byul sedang melihat anak bosnya yang sedang dipalak temannya dan segera menghampiri mereka. Jung Set-byul membantunya dan mendapatkan kembali uangnya, tapi anak itu tidak senang dan semakin khawatir keadaan akan semakin buruk dan mengejar kembali perisak itu. 끊는다고요. 어떻게 책임질 건데요? 진짜요? Choi Tae-hyun dan Jung Set-byul makan ramyeon dan saling memikirkan satu sama lain. Han Dal-sik dan Gembi naik bis untuk menemui ayahnya. Gembi menyapa ayah Han Dal-sik yang sedang bekerja di ladang. Mereka makan semangka di bawah pohon di tengah ladang. Gembi kaget mendengar bahwa ayah Han Dal-sik memiliki helikopter dan akan membangun kereta gantung juga. Ia penasaran dengan kekayaan ayah Han Dal-sik. 내가 온양 땅에서 제일로 괜찮은 신랑감 하나 알고 있으니까. 아버지는 뭐 쓸데? 케이블카? 대체 스케일이 어디까진 거야? Mereka bertiga naik mobil dan berkeliling ladang. Ayah Han Dal-sik juga menyuruhnya berhenti untuk menggambar dan ia juga sangat menyukai Hwang Gembi. Di tengah perjalanan, Han Dal-sik melihat Jung Set-byul dan langsung menyuruh ayahnya untuk berhenti. 우리 금비 형은 볼수록 장이요. 스톱! Han Dal-sik dan Gembi memastikan bahwa itu adalah Jung Set-byul dari balik bunga-bunga. Han Dal-sik langsung menghubungi Choi Tae-hyun dan Choi Tae-hyun juga bergegas menuju kebun bunga Han Dal-sik. 작가의 쪽으로 봤을 때는요, 지금 이 상황에서는 친구 나타난 것보다 대현이가 나타나는 게 더 극적이에요. Teman-teman ayah Choi Tae-hyun datang ke tos serba untuk mencarinya, tapi mereka bertemu dengan manajer baru dan mengira ia adalah pencuri dan memukulinya. Mereka belum tahu kalau tos serbanya sudah dijual. Mereka juga tak lupa membawakan hadiah untuk ayah Choi Tae-hyun. 그 시기 장미한테. 그랬나? Saat Choi Tae-hyun sampai di sana, ia langsung menemui Jung Set-byul dan tak lama kemudian datang perisak yang mengganggu anak bosnya bersama kakaknya. 여기까지가 아니라 여기서부터 시작이야. Choi Tae-hyun memberi pilihan Jung Set-byul, dan Jung Set-byul memilih untuk melihat sisi baru Choi Tae-hyun. Choi Tae-hyun maju untuk melawan orang-orang itu dan memperhatikan gerak-gerik lawannya, tapi akhirnya ia terkena pukulan yang membuatnya tak sadarkan diri. 그렇다면 난
Jung Set-pyeol maju untuk melawan mereka dan berhasil mengalahkan mereka semua. Saat mereka sudah pergi, Choi Tae-hyun sadar dan menjadi salah tingkah. 어디 갔어? 씨. 어? 야, 뭐야? 다 어디 갔어? 어? 점장님 무서워서 다 도망간대. Mereka mengobrol bersama di kebun bunga dan Choi Tae-hyun memberitahu Jung Set-pyeol bahwa ia akan menunggu jawabannya dan memakai minyak wangi pemberiannya. Ia juga memberitahu tentang kejadian 10 tahun yang lalu. Jung Set-pyeol cukup senang mendengar hal itu dan Choi Tae-hyun kembali pulang. 10년 전 태권도장 샌드백 정세별. Jung Set-pyeol mendapat tawaran untuk didaftarkan asuransi dan hal itu mengingatkannya dengan Choi Tae-hyun yang mendaftarkan asuransi untuknya. 사대보험 받게 해주는 건 너가 처음이야. Choi Tae-hyun mengajak makan malam Yeonju dan mengatakan bahwa ia akan berhenti bekerja dari kantor pusat dan kembali menjadi pemilik toserba. 기회 줄 순 없어. Kemudian Yeonju mengajak bertemu ibunya di sebuah bar pinggir jalan. Yeonju mengatakan bahwa ia akan kembali ke Amerika dan bekerja di sana karena memiliki potensi yang cukup besar. 이유가 몰라. Ibu Yeonju menemui ibu Choi Tae-hyun dan membahas tentang alasan Choi Tae-hyun mengundurkan diri dari kantor pusat. Ibu Choi Tae-hyun yang mendengar hal itu menjadi marah dan meluapkan kemarahannya kepada ibu Yeonju dan akhirnya membuatnya terdiam dan kaget. Choi Tae-hyun kembali menjadi pemilik toserba dan mencari seorang pekerja paruh waktu lagi. Hal itu diketahui Han Dal-sik dan ia menghampiri Choi Tae-hyun. Han Dal-sik memberi selamat kepada Choi Tae-hyun agar ia mendapat kimbap darinya. Choi Tae-hyun menyuruh Han Dal-sik untuk mengangkat meja belajar Jung Set-pyeol dan memamerkan menu baru yang berhasil membuat Han Dal-sik tergiur. 혼자 먹어야겠다. 야, 너는 진짜 이상한 애야 보면. 너 이 좁은 데를 어떻게 둘이서 같이 들어? 내가 들게. Choi Tae-hyun memberi hadiah kepada orang tuanya dan memberitahu mereka kalau Jung Set-pyeol sudah pergi. Choi Tae-hyun memberitahu orang tuanya kalau Jung Set-pyeol tidak ingin menghalanginya, dan ibunya langsung teringat perkataannya waktu itu yang membuatnya tersadar telah menyakiti hati Jung Set-pyeol. Mereka juga menangis mendengar perkataan Choi Tae-hyun yang begitu dewasa. 이렇게 살지 말라고 하는데 나는 엄마 아빠처럼 살 거야. 어? Choi Tae-hyun menjalankan aktivitas seperti biasa dan dengan semangat membersihkan toserba, hingga akhirnya ia kelelahan karena bekerja tanpa istirahat dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Han Dal-sik datang dan menggantikannya. Choi Tae-hyun tidak mau pulang dan akhirnya ia tidur di gudang. Choi Tae-hyun mengirim foto anggur kepada Jung Set-pyeol dan tak lama kemudian Jung Set-pyeol mendapat kabar kalau ia lulus ujian dan mengirimkan sertifikatnya ke alamat rumahnya. Lalu ia menyadari alamat rumahnya masih di rumah Choi Tae-hyun. 나 이제 고졸이야. 저 고졸이에요. Jung Set-pyeol datang ke rumah Choi Tae-hyun untuk mengambil sertifikatnya, tapi orang tua Choi Tae-hyun segera datang dan akhirnya ia bersembunyi. Saat orang tua Choi Tae-hyun membahas tentang Choi Tae-hyun yang berhenti bekerja, Jung Set-pyeol langsung kaget dan keluar yang akhirnya keberadaannya diketahui oleh mereka. 어이? 새별아, 아줌마가 미안해. 아줌마가 그래 둔 애가 그자 네 마음도 몰라주고, 응? Choi Tae-hyun kelelahan bekerja dan akhirnya tertidur di meja kasir. Lalu Jung Set-pyeol datang ke toserba dan membaca tulisan lowongan di toserba yang tertulis kualifikasinya adalah Jung Set-pyeol. Ia langsung masuk ke dalam dan membangunkan Choi Tae-hyun. 누구세요? 저 알바 면접 보러 왔는데요. Mereka saling mengungkapkan rasa rindunya dan berpelukan. 이 생각만 했어. 나 편의점에 있는 상품 2,000개가 다 네 얼굴로 보였어. 저는요, 꽃논장 꽃들이 다 점장님으로 보였어요. Sementara Han Dal-sik berhasil menyelesaikan webtoonnya dan ditemani oleh Geumbi. Geumbi juga menjadi penggemar pertama yang meninggalkan komentar untuk webtoonnya. 밟지 말고. Geumbi juga menanyakan tentang webtoon selanjutnya dan Han Dal-sik mengajaknya keluar sambil menunjukkan toserba. Ia mengatakan akan menerbitkan webtoon tentang romansa yang terjadi di toserba dan memberi judul Backstreet Rookie. Jung Set-pyeol akhirnya memberi jawaban kepada Choi Tae-hyun dan menerima perasaannya.
Di akhir cerita, Ibu Choi Dae-hyun berhasil memenangkan penghargaan penjualan tertinggi secara berturut-turut, sedangkan salon Cha Eun-soo juga sedang tren gaya rambut seperti milik Han Dal-sik. Dan Jong Eun-bil mimisan seperti pertama kali tampil untuk debutnya.